Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Eka Safitri dengan NIM 11970100072 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar Matematika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arifatul Huda SSI MKom. Adapun yang akan dijelaskan yaitu yang pertama ada matematika analitik dan numerik, matematika numerik dan komputasi, cara mengukur efisiensi suatu algoritma atau komputasi, kelas P dan NP, kelas NP dan NP komplit, contoh kelas P dan contoh kelas NP. Nah, yang pertama ini matematika analitik dan numerik. Nah, sebenarnya di sini itu merupakan metode untuk menyelesaikan suatu model matematika, yaitu ada metode analitik dan metode numerik. Nah, untuk metode analitik itu merupakan penyelesaian dengan menggunakan cara baku, aljabar dan kalkulus, kemudian solusinya itu dalam bentuk fungsi matematika dan berupa solusi eksak dan juga tidak ada galat. Nah, berbeda dengan metode analitik, untuk metode numerik itu merupakan penyelesaian dengan menggunakan aritmatika dengan solusinya itu selalu berbentuk angka. Misalnya 1, kemudian 0, sekian dan lain sebagainya. Nah, karena hasilnya berbentuk angka dan misalnya ada akhiran di belakang koma, itu nantinya itu solusinya berupa hampiran atau pendekatan. Jadi tidak selalu sempurna untuk hasilnya, itu bakal ada pendekatannya gitu. Jadi karena ada pendekatan dan hampiran, maka nantinya di solusinya itu terdapat galat. Nah, untuk selanjutnya ada matematika numerik dan komputasi. Nah, di sini juga merupakan metode untuk menyelesaikan permasalahan matematika, di mana matematika numerik dan komputasi ini merupakan metode numerik yang memanfaatkan program komputer di mana matematika numerik dan komputasi ini merupakan metode numerik yang memanfaatkan program komputer untuk melakukan iterasi perhitungan numerik yang terkadang rumit. Jadi di metode numerik itu kan nanti hasilnya berupa angka, yang berupa pendekatan juga terdapat galat. Nah, dalam penyelesaiannya menggunakan manual, itu nantinya mungkin akan memakan waktu yang lama dalam melakukan perhitungan yang rumit. Oleh karena itu, matematika numerik ini berkolaborasi gitu. Ibaratnya berkolaborasi dengan komputasi. Jadi nanti perhitungannya itu menggunakan komputer. Untuk apa? Tujuannya tentu yang pertama untuk memudahkan analisa permasalahan. Jadi misalnya kita sudah melakukan perhitungan, ada kesalahan di akhir, itu kita dapat dengan cepat mengetahui mana sih letak kesalahannya itu. Kemudian menghemat waktu. Nah, untuk perhitungan yang terkadang rumit dan panjang gitu ya. Nah, dengan menggunakan komputer itu perhitungannya akan lebih cepat dan tentunya akan menghemat waktu. Kemudian mengurangi resiko dan dapat diulang kapanpun. Nah, selanjutnya cara mengukur efisiensi suatu algoritma. Untuk mengukur efisiensi suatu algoritma, kita dapat menggunakan yang namanya tingkat pertumbuhan. Nah, tingkat pertumbuhan itu merupakan perbandingan antara pertambahan jumlah data yang diproses dengan pertambahan jumlah operasi yang dijalankan. Nah, di sini misalnya ada grafik. Di sini ada grafik sumbu Y dan sumbu X. Nah, jadi misalnya fx sama dengan X. Nah, saat X-nya 1, F1, maka X-nya pun 1. Saat misalnya F2, X-nya pun 2, itu akan naik gitu, akan sama. X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya pun bakal 2. Namun misalnya Fx sama dengan X kuadrat, jadi saat F1, maka X kuadratnya itu 1 kuadrat sama dengan 1. Saat F2, X kuadratnya 2 kuadrat sama dengan 4. Begitupun selanjutnya. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai X-nya, maka akan semakin naik untuk Fx sama dengan X kuadrat. Nah, oleh karena itu, maka semakin tinggi pangkat N-nya, maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhannya.
Selanjutnya, di pengukuran efisiensi algoritma pun ada notasi asimptotik. Ada 3 notasi asimptotik. Yang pertama ada Big O notation. Suatu fungsi dikatakan dalam Big O GN dinotasikan dengan Tn elemen Big O GN jika Tn dibatasi atas oleh suatu kelipatan konstan dari Gn, di mana Tn kurang dari sama dengan Cgn. Jadi untuk Big O ini batasnya itu atas gitu. Nah, di sini ada grafiknya, kita lihat bahwa Gn-nya itu di atas membatasi yang Fn. Fn itu Tn. Jadi si Gn itu ada di atas, membatasi atasnya. Kemudian yang kedua ada Big Omega notation. Suatu fungsi dikatakan dalam Big Omega Gn dinotasikan Tn elemen Big Omega Gn jika Tn dibatasi bawah oleh suatu kelipatan konstan dari Gn, di mana Tn lebih dari sama dengan Cgn. Nah, berbeda dengan Big O tadi, untuk Big Omega ini batasnya itu bawah. Jadi yang si Gn-nya itu ada di bawah, membatasinya itu. Kemudian yang ketiga ada Big Theta notation. Suatu fungsi dikatakan dalam Big Theta Gn dinotasikan Tn elemen Big Theta Gn jika Tn dibatasi atas dan bawah oleh suatu kelipatan konstan dari Gn, di mana C2Gn kurang dari sama dengan Tn kurang dari sama dengan C1Gn. Jadi untuk Big Theta notation ini batasnya itu atas dan bawah. Jadi untuk si C2-nya itu di atas dan C1-nya itu di bawah, dengan Tn-nya itu ada di antara keduanya. Selanjutnya ada kelas P dan NP. Untuk kelas P itu merupakan kelas kompleksitas P adalah himpunan masalah keputusan yang dapat diselesaikan oleh mesin deterministik dalam waktu polinomial. Jadi kelas P ini merupakan permasalahan polinomial yang memang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Kemudian untuk kelas ini itu sesuai dengan ide intuitif dari masalah yang dapat diselesaikan secara efektif dalam kasus terburuk. Kemudian untuk kelas NP, kelas kompleksitas NP adalah himpunan masalah keputusan yang dapat diselesaikan oleh mesin non-deterministik dalam waktu polinomial. Nah, kalau tadi kelas P itu diselesaikan dengan deterministik, kelas NP ini diselesaikannya itu dengan non-deterministik. Nah, kelas ini berisi banyak masalah yang ingin diselesaikan secara efektif oleh orang-orang, di mana semua masalah di kelas ini memiliki properti yang solusinya dapat diperiksa secara efektif. Nah, selanjutnya ada algoritma non-deterministik. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan tadi permasalahan NP. Nah, algoritma non-deterministik ini ada 2 tahap. Yang pertama tahap menerka atau tahap non-deterministiknya, yang kedua ada tahap verifikasi atau tahap deterministiknya. Untuk tahap menerka ini, misalnya diberikan insen persoalan. Tahap ini secara sederhana misalnya menghasilkan beberapa string S. Nah, string ini dapat dianggap sebagai sebuah terkaan pada sebuah solusi. String yang dihasilkan bisa saja tidak bermakna. Jadi tahap menerka ini kita menebak apa sih solusi yang ada di persoalan itu. Berapa sih solusinya? Apa sih solusinya? Seperti itu. Itu terkaan awal, kita menebak terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita menebak apa solusinya, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap verifikasi, tahap deterministik. Nah, tahap verifikasi ini nantinya jawabannya itu hanya ada 2, ada true or false. Jadi ada yes atau no gitu. Jawaban itu terkaannya itu benar atau salah sih dari terkaan yang tahap pertama tadi gitu. Nah, dari penjelasan ini kita dapat bahwa semua persoalan P juga adalah NP. Kenapa? Karena tahap menerka tidak terdapat di dalam persoalan P. Tapi di algoritma non-deterministik ini ada tahap deterministik juga gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa P ini adalah bagian dari NP. P merupakan himpunan bagian dari NP. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada kelas NP dan NP komplit. Nah, di sini kita lihat bahwa kelas P dan NP komplit itu merupakan himpunan bagian dari kelas NP. Nah, sebuah persoalan X dikatakan NP komplit jika X termasuk ke dalam kelas NP. Jadi, apapun itu
yang termasuk ke dalam kelas NP bisa saja masuk ke dalam NP komplit. Kalau misalnya itu bukan persoalan NP, sudah pasti bukan NP komplit. Kemudian setiap persoalan di dalam NP dapat direduksi dalam waktu polinom menjadi X. Selanjutnya, cara untuk menunjukkan X adalah NP komplit. Yang pertama, tunjukkan X adalah anggota NP. Jika X bukan NP, sudah pasti bukan NP komplit. Kemudian pilih instan, Y, dan sembarang persoalan NP komplit. Kemudian tunjukkan sebuah algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan atau mereduksi Y menjadi persoalan X. Selanjutnya ada kelas P, contoh dari kelas P. Nah, untuk contoh dari kelas P ini karena merupakan kelas polinomial yang memang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat, itu banyak contohnya. Nah, di sini diambil contoh berupa perkalian. Jadi contoh sederhananya berupa perkalian. Nah, misalnya diberikan nilai A 40 dan B 25, maka nilai A dikali B adalah, nah, solusi untuk menemukan hasil pertanyaan tersebut cukup mudah, di mana saat kita menggunakan pemrograman komputer akan menjawab 1000 dengan cepat, bahkan dengan waktu yang kurang dari 1 detik. Kenapa? Karena kompleksitas dari perkalian hanya big O n kuadrat, yang artinya contoh tersebut termasuk ke dalam P problems gitu. Jadi ini bakal diselesaikan dengan cepat, makanya masuk ke kelas P gitu. Nah, selanjutnya ada contoh kelas NP. Untuk contoh kelas NP ini banyak contohnya. Di sini saya mengambil contoh dari integer knapsack problem. Nah, di sini diketahui nilai n sama dengan 3, W1 20, P1 27, W2 17, P2 26, W3 12, P3 17 dengan kapasitas maksimal 25 dan nilai probabilitas 0 kurang dari sama dengan X, 1 kurang dari sama dengan 1. Jadi W ini berat, P ini profit. Jadi di sini contoh kasusnya itu dalam bentuk penjualan, misalnya seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah solusi integer knapsack optimization problem. Mohon maaf, ini di sini maksudnya adalah solusi dari non deterministiknya, penerkaannya. Kemudian yang B-nya ini adalah solusi deterministiknya, tahap verifikasinya. Nah, di sini solusinya yang pertama, integer knapsack optimization problem itu adalah menentukan objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack namun tidak melebihi W sehingga memberikan total profit maksimum. Nah, di sini menggunakan algoritma greedy. Maka untuk algoritma greedy itu kita menghitung 3, ada greedy by profit, greedy by weight, dan greedy by density. Untuk greedy by profit ini kita ambil nilai yang terbesar. Jadi untuk nilai profit terbesar itu kita nilainya X-nya itu 1. Untuk nilai profit terkecil itu X-nya 0. Nah, untuk nilai profit di antara keduanya kita menggunakan rumus sigma I sama dengan 1, karena profitnya ada 3 sama dengan WI XI kurang dari sama dengan M. Nah, didapat nilai X2 atau nilai pertengahan antara nilai terbesar dengan terkecil itu adalah 5/17. Untuk greedy by weight itu kita cari bahwa nilai berat yang paling terbesar itu nilainya 0, untuk nilai berat terkecil itu nilainya 1. Di sini maksudnya 1 untuk P3-nya. Nah, nilai di antara keduanya itu menggunakan rumus yang sama seperti tadi, diperoleh nilainya itu 13/17. Nah, selanjutnya untuk greedy by density itu profit per weight. Nah, kita peroleh bahwa nilai density di antara keduanya adalah 2/3. Nah, selanjutnya nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam tabel. Nah, diperoleh untuk nilai profitnya itu adalah 1,5/7,0, untuk beratnya 0,13/17,1, dan untuk density-nya 0,1,2/3. Nah, di sini ada pertanyaan baru ini. Untuk nilai dari sigma PIX itu berapa sih? Nah, untuk mencari nilai tersebut, kita harus memasukkan terlebih dahulu profitnya dan nilai probabilitasnya. Untuk nilai dari profit itu sebesar 34,6, untuk beratnya 36,8, dan untuk density-nya sebesar 37,3. Maka hasil dari ketiga tahapan tersebut, nah ini di tabelnya,
Jadi nilai profit terbesarnya adalah 37,3 untuk nilai density-nya berarti ya. Maka diperoleh untuk pengaturan barangnya itu, nah di tabel yang tadi, tabelnya itu adalah berupa 0,1,2/3. Jadi X1 nya 0, X2 nya 1, X3 nya 2/3. Dengan artian bahwa barang ke-1 nilainya 0, maka barang tersebut tidak perlu dimasukkan. Barang kedua diambil satu bagian, yaitu yang 17 tadi, dan barang ketiga diambil yang dengan nilai 2/3, maka barang tersebut diambil 2/3 bagian dari 12, yaitu 8. Maka totalnya adalah 17 ditambah 8, mencapai batas kapasitas, yaitu 25. Itu sesuai dengan batas yang ditentukan di awal tadi. Nah, untuk yang kedua, untuk tahap penerkaannya tadi kan seperti yang sudah dijelaskan. Yang kedua ini integer knapsack decision problem. Jadi ini tuh maksudnya tahap deterministiknya, tahap verifikasinya adalah menentukan objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack namun tidak melebihi W, tetapi total profitnya paling sedikit sebesar P. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, penerkaan tadi, pada perhitungan di bagian A, maka dapat disimpulkan bahwa total profitnya melebihi nilai P, maka nilainya adalah yes. Nah, ini untuk referensi daripada slide yang saya buat ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.